Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Papi selaku dosen pengampu mata kuliah kehumasan dan teman-teman dari kelompok 2 yang berbahagia. Pada siang hari ini, dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja, yaitu tentang mengelola media perusahaan dalam kehumasan. Sebelum memulai presentasi, adapun anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Riris Aida Rahma, yang kedua Emilia Mada Putri, ketiga Novaldo Stanley Morgan, dan yang terakhir Natasha Ellen Colby. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, ada 3 pembahasan: jenis-jenis media perusahaan, kedua ciri-ciri media perusahaan, dan yang terakhir cara humas mengolah media perusahaan. Untuk proses yang pertama, yakni jenis-jenis media perusahaan yang digunakan oleh humas. Kepada pemateri, akan saya persilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media perusahaan yang digunakan oleh humas. Yang pertama ada media eksternal. Jadi media eksternal ini media massa atau pers yang digunakan untuk publikasi, siaran pers, pemasangan iklan, dan kegiatan hubungan media atau media relation. Contohnya ada media cetak seperti surat kabar atau koran, tabloid, dan majalah. Yang kedua ada media penyiaran seperti radio dan televisi. Dan yang ketiga ada media cyber atau situs berita atau media pers online. Yang kedua ada media internal. Jadi media internal ini media yang diproduksi oleh humas sendiri. Jadi meliputi media humas konvensional dan media humas modern di internet. Uh, Lanjut, untuk media internalnya ada media konvensional. Media konvensional ini terdiri dari in-house magazine, uh, seperti in-house magazine, newsletter, brosur, booklet, flyer, pamflet, leaflet, poster, spanduk, papan reklame, folder, kalender, buku, audiovisual, slide, kaset video, dan film-film dokumenter. Yang kedua ada modern, yaitu website resmi, media sosial, dan blogging. Pada materi yang selanjutnya, saya serahkan pada rekan kami. Baik, untuk materi kedua, yaitu tentang ciri-ciri media perusahaan yang digunakan oleh humas. Yang pertama, media hubungan komunikasi internal dan eksternal dalam upaya pencapaian pesan-pesan perusahaan kepada pemilik, pelayan terkait, dan mengenai aktivitas perusahaan, juga manfaat produk barang dan jasa. Yang kedua, yakni ajang komunikasi antar karyawan, misalnya kegiatan usaha, wisata, dan kegiatan karyawan. Untuk yang ketiga, yakni media bagi staf, PR atau humas dalam tulis menulis. Contohnya, ada pers konferensi, brosur, siaran pers, dan surat pembaca. Untuk yang keempat, yakni nilai tambah bagi PR untuk menerbitkan in-house jurnal yang bermutu, terbit berkala dan teratur, penampilan profesional, layout, dan isi yang ditata secara baik, cover juga harus tertata dengan menarik. Untuk yang terakhir, yakni media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam kemitraannya dengan media pers. Fisiknya berupa cetak atau elektronik. Dikenal dengan media relation, yaitu hubungan media atau press relation, hubungan pers. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah cara humas mengelola media perusahaan. Media menjadi alat komunikasi penting bagi seorang humas. Secara umum, manajemen humas meliputi planning atau perencanaan, organizing, perorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Sebagai contoh adalah kita bisa melihat dari proses pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh Humas PT PAL Indonesia, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui pencapaian PT PAL Indonesia guna mengurangi citra buruk dan hoax yang tersebar di luar dan meluruskan isu-isu tidak benar terkait kebangkrutan. Yang pertama yang dilakukan oleh Humas PT PAL adalah melakukan tahap perencanaan.
Yang pertama, mengadakan rapat khusus media sosial setiap awal bulan. Dari hasil rapat, memunculkan jadwal atau timeline upload pada media sosial Instagram. Humas menentukan dan memilah kegiatan perusahaan yang akan diangkat sebagai konten media sosial, lalu menentukan gambar atau video yang sesuai dengan tema konten untuk menarik perhatian audiens. Lalu membuat narasi singkat terkait isi konten dengan menyelipkan pesan, informasi, dan juga edukasi. Setelah siap, kemudian mengunggah ke media sosial seperti Instagram sesuai dengan acuan jam tayang yang telah dibuat oleh Humas agar mendapatkan feedback yang diinginkan. Yang kedua adalah aktivasi dan pengawasan. Tahap ini, Humas melakukan pemantauan feedback audiens pada setiap postingan yang diunggah oleh Humas. Apakah feedback yang didapatkan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Setelah itu, melakukan evaluasi terhadap feedback audiens setiap akhir bulan dengan cara menarik kesimpulan dari laporan media, monitoring, sosial media analisis, dan jam tayang yang telah disusun. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, terima kasih. Melanjutkan rekan saya. Yang ketiga, tahap optimalisasi. Terus melakukan monitoring isu dengan terus memantau segala penyebaran isu yang dapat membuat citra perusahaan menurun. Humas membuat strategi seperti recalling produk, berisi produk yang dimunculkan kembali dengan sebuah narasi berkaitan dengan topik yang sedang ramai. Reading the Dragon, mengarah ke topik bahasan secara umum, di mana Humas berusaha untuk selalu mengikuti tren dan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Contoh pengelolaan media cetak oleh Humas PT Kereta Api Indonesia seperti publikasi tabloid, kontak, komunikasi antar karyawan. Humas di setiap wilayah kerja PT KAI menyiapkan materi yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan di wilayah kerjanya, lalu dikirimkan ke kantor pusat dan diolah di sana sehingga disusun menjadi tabloid yang diterbitkan sebulan sekali. Upaya ini dilakukan guna untuk penyampaian informasi efektif kepada karyawan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok saya yang telah memaparkan materi terkait kehumasan. Untuk selebihnya, mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas terkait materi yang telah disampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.